Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channel Om Bayu Putra. Pada kesempatan kali ini, channel Om Bayu Putra untuk beberapa set ke depan akan membahas yaitu bagaimana cara menggunakan Microsoft Office Word 2013 bagi pemula. Karena kenapa saya mengangkat pembelajaran tentang dasar-dasar menggunakan Microsoft Office Word 2013, karena ini berkaitan nanti untuk tahun ajaran baru, yaitu saya juga akan mengajarkan mata pelajaran TIK untuk peserta didik baru yang baru masuk ke kelas 7 dan kelas 8. Nah, jadi saya persiapkan video-video dasar di dalam belajar Microsoft Office Word ini sekalian untuk mempersiapkan nanti bahan belajar di rumah untuk peserta didik saya. Nah, jadi kadang-kadang kita merasa bahwa materi pada Microsoft Office Word ini adalah materi yang sangat sederhana. Banyak dari kita yang memang sudah mengetahuinya, tetapi perlu diingat juga teman-teman semua bahwa masih banyak sekali peserta didik kita ataupun teman-teman kita yang masih belum mengetahui tentang dasar-dasar menggunakan Microsoft Office Word 2013 ini. Jadi bagaimana pembelajaran kita tentang Microsoft Office Word 2013 ini? Simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran dasar di dalam menggunakan Microsoft Office Word 2013, hendaknya lah kita perkenalan awal dengan keyboard laptopnya, yaitu di sini ada tampilan keyboard. Pada bagian bawah ini adalah spasi. Spasi digunakan untuk memberikan jarak pada setiap kata. Setelah itu di sebelah kiri ada keep lock. Keep lock ini adalah berfungsi untuk membuat huruf besar dan huruf kecil pada sebuah tulisan. Selanjutnya ada enter. Enter digunakan ketika kita ingin membuat paragraf baru. Jadi untuk mengebawahkan, untuk membuat paragraf baru. Selanjutnya di sini ada tab. Tab ini digunakan untuk paragraf awal. Nah, untuk teman-teman semua atau peserta didik baru semua yang baru belajar Microsoft Office Word, untuk memulai mengetik pada papan keyboard kita gunakan huruf Y ke bawah, ini adalah sebagai garis tengahnya. Y ke kiri ini adalah milik tangan kiri, sedangkan Y ke kanan ini adalah milik tangan kanan. Sehingga ketika kita mengetik, posisi jari seperti ini, jadi tidak saling berebutan dengan tangan kanan. Jadi Y ke bawah ini digunakan sebagai garis tengah pembatas. Jadi mengetiknya posisi tangannya seperti ini. Nah, mungkin itu saja dulu untuk dasar keyboard pada laptop untuk awalnya. Selanjutnya kita langsung masuk ke aplikasi Microsoft Office Word 2013. Di bagian desktop awal pada sebuah laptop,
itu ada tulisannya seperti ini, board 2013. Jadi kita klik kiri 2 kali dengan cepat, klik begitu, atau klik kanan pada mouse, yaitu klik open, lalu klik kiri. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Lalu kita pilih yang blank document. Kita klik. Nah, selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah halaman pada Microsoft Office Word 2013. Kepada adik-adikku sekalian, bisa kita cermati tampilan dari Microsoft Office Word 2013-nya. Di sini ada icon file, yang dimana pada bagian icon file ini ada terdapat info, new untuk memulai lembar baru, open untuk membuka file dokumen yang telah kita simpan. Selanjutnya ada save, ini adalah simpan untuk menyimpan dokumen. Save as itu adalah kemana kita ingin menyimpan dokumen kita. Setelah itu ada print, ketika kita ingin mencetak hasil ketikan kita. Setelah itu ada share, di sini bisa kita share pada sosial media ataupun pada orang yang ingin kita berikan data yang sudah kita ketik. Ada export, ada close, ada count, ada observe. Nah, ini menu yang ada pada file. Selanjutnya, menu berikutnya ini adalah home. Pada home ini banyak sekali icon-iconnya. Di sini tidak saya jelaskan satu persatu, tetapi nanti akan dipraktekkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan menggunakan masing-masing dari icon yang ada pada tampilan Microsoft Office Word 2013. Nah, sekarang untuk memulai mengetik sebuah surat, yang pertama kali kita lakukan itu adalah mengatur halaman atau mengatur kertasnya terlebih dahulu, yaitu kita klik Page Layout. Setelah kita klik Page Layout, kita klik Margin. Setelah kita klik Margin, baru kita klik Custom Margin. Akan ada tampilan seperti ini. Page layout ini pada bagian top ini adalah bagian atas kertas. Kita buat ukurannya 2 cm. Setelah itu bottom kita buat juga 2 cm. Selanjutnya right kita buat juga 2 cm. Yang left kita buat 2,5 atau 3 cm. Boleh sesuai dengan keperluan kita. Nah, di sini kenapa top harus 2, bottom harus 2, dan right juga harus 2, sedangkan left 3. Pada suatu ketikan, misalkan ketikan itu ingin dijilid atau ingin dibuat menjadi buku, sehingga tulisannya tidak hilang ketika dijilid ataupun ketika dibuat menjadi sebuah buku. Sehingga di sebelah kiri ini harus diberikan sentimeternya lebih besar daripada bagian yang atas, bawah, dan yang sebelah kanan. Nah, ketika kita klik OK di sini, ini adalah ukuran untuk kertas quarto
atau A4. Nah, jadi kalau kita klik OK, ini untuk ukuran kertas kuarto atau A4. Bagaimana kalau misalkan kita ingin mengubahnya menjadi ukuran F4 atau folio? Jadi untuk mengubahnya klik lagi paper. Setelah itu di bagian height 27,94 cm ini kita ubah menjadi 33. Ketika bagian height ini kita ubah menjadi 33 cm, maka tampilan previewnya di sini sudah berubah. Jadi ini adalah ukuran kertas untuk F4 atau kertas folio. Jadi kertasnya lebih panjang. Nah, kalau misalkan di tempat kita di Kabupaten Murung Raya ataupun di Kalimantan Tengah, pada umumnya perkantoran itu lebih menggunakan kertas yang panjang atau kertas folio atau juga disebut dengan kertas ukuran F4. Jadi tinggal kita klik OK saja. Setelah itu iDraw. Nah, di sini tampilannya sudah selesai. Coba kita cek sekali lagi. 33. Oke, tidak ada kesalahan. Langsung iDraw saja. Nah, di sini untuk pengaturan kertasnya sudah selesai. Jadi kita tinggal mengetikkan apa saja yang ingin kita ketikkan. Surat ataupun sebuah ketikan yang ingin kita ketikkan. Selanjutnya, ketika kita sudah selesai untuk mengatur kertasnya, kita klik lagi home. Kita klik home. Setelah kita klik home, kita pilih jenis tulisan. Untuk tulisan resmi yang digunakan itu biasanya ada 3. Kalau dulu itu biasanya ada 2, sekarang masuk 3. Yaitu yang pertama, pada umumnya tulisan resmi itu adalah menggunakan Times New Roman. Jadi ini yang pertama. Setelah itu yang kedua bisa menggunakan Arial. Yang ketiga bisa juga menggunakan Calibri. Tetapi sangat jarang sekali orang yang menggunakan font untuk font resmi di perkantoran ataupun dalam surat-surat resmi menggunakan Calibri, ini sangat jarang. Biasanya yang umum digunakan itu hanya Times New Roman dan Arial. Itu saja yang sering digunakan untuk jenis font resmi. Kita coba klik Times New Roman-nya. Setelah itu untuk ukuran font di sini normal itu adalah 12. Kita klik 12. Nah, ini adalah untuk ukuran font. Misalkan di sini saya contohkan untuk membuat surat. Di sini kita tekan tab. Nah, yang klik di sini kita taruh sampai ke ujung, adik-adik. Setelah itu kita ketikkan di sini, misalkan huruf Cahu, tanggal 26 Juni 2020. Nah, setelah sampai ketik bagian 2020, karena ini tidak dalam satu paragraf, maka kita boleh tekan enter. Kita tekan enter. Selanjutnya tekan tab lagi. Kita buat kepada titik 2, tekan enter lagi.
Setelah itu kita buat di sini YEH, Bapak Guru. Setelah itu tekan enter lagi. Setelah itu kita buat di. Enter lagi. Ini hanya sebuah contoh. Setelah itu enter lagi, tekan tab. Nah, di sini kita ketikkan dengan surat bersama dengan surat ini. Saya ulangi, bersama dengan surat ini, saya yang bernama di bawah ini, dua. Setelah itu tekan enter. Nah, kenapa kok dari tadi ingin ke bawah tekan enter terus? Sebenarnya kalau dia dalam satu paragraf, masih dalam satu paragraf, itu tidak perlu menekan enter. Nanti tulisannya akan turun sendiri, kursornya akan turun sendiri ke bawah. Tetapi karena ini tidak dalam satu paragraf, ketika kita ingin ke bawah maka harus menekan enter. Bersama dengan surat ini, saya yang bernama di bawah ini, misalkan di sini dibuat nama Bayu Putra kelas 7A. Tidak bisa hadir ke sekolah seperti biasanya dikarenakan saya sedang sakit. Demikian surat ini saya. Nah, di sini teman-teman ataupun peserta didik bisa lihat bahwa ketika tulisannya begitu panjang, kita tidak mesti menekan enter, dia akan turun sendiri ke bawah secara otomatis untuk membentuk sebuah paragraf baru. Saya ulangi, tidak bisa hadir ke sekolah seperti biasanya dikarenakan saya sedang sakit. Demikian surat ini saya sampaikan atas perhatian dan izin yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, di sini sudah menjadi sebuah paragraf baru. Setelah itu kita tekan enter. Lagi. Setelah itu kita tekan tab di sini. Setelah itu baru kita buat di sini di ujungnya hormat saya. Baru dibuat lagi, tekan tab, baru diketik Bayu Putra. Nah, di sini ada sebuah surat sederhana yang saya buat sebagai contoh. Jadi untuk merapikan surat ini,
kita buat ini menjadi tebal. Caranya kita arahkan kursornya ke bagian ujung ini. Setelah itu klik kiri pada mouse berendam. Setelah itu geser ke kanan, yaitu kita blok dulu seperti ini bentuknya. Nah, setelah dia terblok seperti ini, baru kita klik yang B ini. B ini adalah bold, yaitu untuk menebalkan tulisan. Kita klik. Nah, di sini sudah berubah menjadi tebal tulisannya. Setelah itu kita buat garis bawahnya, tekan U atau underline ini, kita klik yang U-nya, klik. Nah, di sini sudah ada garis bawahnya. Setelah itu di sini juga dikasih tebal juga, diblok lagi. Caranya arahkan kursor pada bagian belakang huruf B-nya, klik mouse-nya berendam, baru geser ke kanan atau kita blok sesuai yang ingin kita tebalkan tulisannya. Setelah itu kita klik yang B ini atau bold, kita klik, nah, tulisannya akan bertambah tebal. Selanjutnya, untuk sebuah tulisan harus memiliki spasi standar, itu adalah 1,5 cm. Kita klik, kita blok. Nah, setelah kita blok begini, cara ngebloknya adalah taruh di bagian ujung di belakang T, kursornya, klik kiri berendam, turun ke bawah. Setelah itu kita atur paragrafnya, ada di bagian ini, ada di bagian line and paragraph spacing atau spasinya, kita klik, kita buat 1,5, kita klik. Nah, setelah paragrafnya menjadi 1,5 cm, setelah itu bagian kanan ini masih belum rata. Ini mesti diberi rata, diatur supaya rata kanan, yaitu kita klik bagian yang ini atau justify. Jadi kita klik justify ini untuk merata kiri dengan rata kanannya, kita klik. Nah, sehingga tulisannya akan menjadi rata kanan dan rata kiri. Ini sudah selesai untuk sebuah surat sederhana. Bagaimana kalau ingin kita cek kira-kira bentuknya kalau di print seperti apa hasilnya? Kita akan cek, yaitu di bagian print, preview, and print. Kita klik, kita akan cek kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, ini dia bentuknya, teman-teman dan peserta didik sekalian. Jadi tampilannya seperti ini untuk surat yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi posisinya ada tangga, ada tempat, tanggal, bulan dan tahun di sini, kepada siapa suratnya, isinya apa, terus hormatnya, siapa yang membuat surat. Di sini sudah terlihat sangat rata sekali. Jadi beginilah cara awal untuk membuat surat sederhana ataupun menggunakan Microsoft Office Word pada tingkat dasar. Nah, sekarang kita kembalikan lagi, klik tanda panah ini, kita klik. Saya ingatkan kembali kepada peserta didik yang baru belajar tentang Microsoft Office Word 2013. Yang pertama kali kita lakukan itu ketika kita membuka
aplikasi Microsoft Office Word 2013. Saya ulangi, saya tutup dulu, saya buka kembali, klik kanan, setelah itu open. Ketika timbul tampilan seperti ini, klik yang blank dokumen. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengatur kertasnya terlebih dahulu, yaitu pada bagian Pack Layout, Margin, Custom Margin. Nah, di sini kita ubah tadi top-nya menjadi 2, bottom-nya menjadi 2, right-nya menjadi 2, sedangkan left-nya boleh 2,5 ataupun 3. Tadi sudah saya jelaskan fungsinya kenapa bisa menjadi 2, 2, 2, dan 3. Ini untuk ukuran kertas A4 atau quarto. Kalau kita ingin mengubahnya menjadi ukuran kertas F4 atau folio, tinggal kita klik paper. Setelah itu kita ubah bagian height-nya menjadi 33 cm. Setelah itu kita klik OK. Kita klik I grow. Nah, setelah itu baru kita kembali ke home, kita klik home. Selanjutnya jenis tulisan kita ubah menjadi Times New Roman. Ini adalah font standar yang digunakan untuk sebuah surat resmi ataupun ketikan-ketikan makalah, skripsi, dan lain-lainnya. Yang umum digunakan itu adalah Times New Roman dan Arial. Kali ini kita gunakan yang Times New Roman. Ukuran fontnya adalah 12. Itu saja untuk pertemuan pertama ini dalam mengenal Microsoft Office Word 2013 untuk pemula atau untuk tingkat dasar. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat tabel sederhana untuk pemula belajar Microsoft Office Word 2013. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan klik tombol subscribe-nya, dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar bisa menjadi lebih baik lagi. Khusus untuk peserta didik saya di SMP Negeri 3 Murung, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sukses dan sehat selalu.